Negeri 3 Rembang. Berdiri sejak 1979 dan terletak di jantung kota Rembang, tepatnya Jalan Raya Jenderal Sudirman nomor 126, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. SMP Negeri 3 Rembang hadir dengan branding Brilian, singkatan dari berbudaya, religius, inovatif, loyalitas, integritas, amanah, dan nasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Fitri Maharani, mahasiswa PPG dalam jenjang kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan menceritakan kembali teks cerita fantasi guna melengkapi tugas yang berkaitan dengan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku semua, hari ini sudah hadir berapa siswa? Siapa? Ganendra, isinya apa? Sakit. Semoga teman-teman kita lekas sembuh dan lekas bergabung dalam pembelajaran ya anak-anak. Saya cek Garendranya dulu. Ahmad Khairon, Aldo, Alfian Dwi, Alfiata, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu ya agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Ya, siapa bisa memimpin doa? Oke, baiklah. Silakan Yani bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, siapa hari ini yang mendapat giliran untuk memimpin salam PPK dan toko PPK? Saya, Bu. Oke, Akbar silakan bisa memimpin temannya untuk melakukan salam PPK dan toko PPK. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk tangan semua. Pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional.
jiwa nasionalisme pada diri kita semuanya. Ya, hari ini ada di dirijennya siapa? Jajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Keberagaman manusianya, kebudayaannya, hayatinya, ya, floranya, faunanya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Dan saat ini kita tinggal di pulau apa? Salah satu pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Ya, teks cerita fantasi itu apa? Fantasi. Pernah dengar fantasi? Betul. Kalau
penyihir, ada yang naga. Nah, jadi pembelajaran kali ini adalah mengenai teks cerita fantasi, yaitu teks yang menceritakan kisah imajinasi. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan menceritakan kembali teks cerita fantasi yang akan ditayangkan. Jadi nanti ada teks cerita fantasi yang sudah ditayangkan, kalian akan melihatnya. Setelah itu kalian akan menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri teks cerita fantasi itu. Pernah menceritakan kembali tidak? Gimana cerita kembali? Contohnya seperti ini, kalian di jalan, oke? Di jalan tiba-tiba ada orang jatuh. Terus kamu ceritakan kembali di kelas, teman-teman, tadi loh saya di jalan bertemu dengan orang jatuh, bla 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 bla. Itu namanya menceritakan kembali dengan bahasa sendiri kan? Atau kalian disuruh bu guru di kantor, contohnya Indra, nanti sampaikan di teman ya, seperti ini. Terus kamu di kelas, teman-teman, tadi loh saya disuruh belajar seperti ini. Nah, itu namanya menceritakan kembali. Jadi nanti penilaiannya adalah bagaimana kalian menceritakan kembali dengan bahasa yang lebih lugas, bahasa yang sopan, dan memuat seluruh informasi yang ada di dalamnya. Paham? Mengerti? Bisa dimulai. Anak-anak, sebelum belajar ditayangkan video teks cerita fantasinya, kalian bisa berkelompok masing-masing kelompok 4 orang, bisa? Bisa. Kalau ada tidak masuk bisa 3 orang. Bisa dimulai kalian berkelompok. Ini ya. Ya. Ini Bu. Semuanya membalikkan badan. Ya, kalian bisa posisinya dibalik. Kalian berkelompok. Dahulu kala, ada seorang kaya raya yang menggunakan teknik dan menginginkan yang cocok dengan selera artistiknya yang agak canggih untuk keberadaan. Suatu hari ketika dia melewati sebuah toko kecil, dia melihat sebuah teko yang cantik meskipun agak tua terletak di sudut yang tidak terlihat dari toko kecil itu. Oh, hai, aku berapa harga untuk teko ini? Kenapa teko yang tua? Aku punya yang lebih baik di tokoku. Oh, tidak, ini adalah
beruntung hati. Berapa harga aku ingin yang tua itu seharusnya lebih mudah daripada yang lain. Penjajah toko itu senang bisa memikirkan teko-teko itu. Dia menjualnya hanya 50 perak. Orang kaya itu membawa tekonya kembali ke rumah dan memberikan kepada pelayan untuk dicuci. Pelayan membawa ke tempat cuci kecil di rumah dan mulai menggosok teko itu dengan seksama. Sementara dia melakukan itu, Pelan-pelan, Tuan. Dari mana suara itu berasal? Siapa yang bicara? lihatlah dan lihatlah. Teko itu menunjukkan empat kaki berbulu dengan cakar dan ekor yang panjang juga lebat. Benda apa ini? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menangkapku seorang musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku suka hidup seperti teko. Maka kau bisa bersikap lembut padaku? Pelayan yang malang itu terdiam tidak bisa berkata-kata. Aku pasti sedang bermimpi. Sedang bermimpi. Teko tersebut mengikuti pelayan itu kembali ke rumah orang kaya. Mana teko yang aku beli? Itu dia. Aku pasti sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Kau mau pergi ke mana? Dan aku juga ingin sedikit. Ya, kau harus membuatnya sendiri. Lalu lelaki itu menyiapkan kompornya dan melalui teko, menuangkan air di dalamnya dan ditimbang di atas api untuk dimasak. Tiba-tiba dia mendengar suara. Pelan-pelan terhadap Tuan. Tahu kau pakai ini api? Teko itu mengeluarkan keempat kakinya dan juga ekornya yang panjang lalu melompat dari kompor yang membuat orang itu takut. Kau ini apa? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menganggapku seekor musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku suka hidup seperti teko. Apa kau bisa bersikap lembut padaku? Ini semacam sihir yang jahat. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba mereka mendengar suara. Barang bekas. Berikan aku barang bekasmu. Barang bekas. Berikan aku barang bekasmu. Jika kau tidak menginginkanku, mengapa kau tidak menjual kepadanya? Teko itu kembali mengubah dirinya menjadi teko yang polos. Lelaki itu mengambil teko dan berlari keluar. Hei, Tuhan, aku punya teko tua untukmu. Wow, ini bagus sekali. Terima kasih. Ambil saja. Si penjual menyukai teko itu dan dengan senang hati membawanya pulang. Pada malam hari dia membuka teko di samping tempat tidurnya sehingga dia bisa melihat ke arahnya ketika dia bangun. Tetapi ketika dia tidur di malam hari, teko menjadi dirinya sendiri dan melompat dari meja untuk menjelajahi rumah baru. Ketika berlarian di lantai, melompat ke atas meja dan beralasan dapur yang lain yang disimpan di gubuk yang menciptakan keributan yang membangunkan penjual itu. Ada apa dengan semua keributan? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menganggapku seekor musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku sudah hidup seperti teko. Apa kau bisa bersikap lembut padaku, ataukah kau akan menggosokku dan membuatku terbakar? Mereka membuatmu terbakar. Ya, itu menyakitkan. Oh, pasti mengerikan. Tapi itulah yang biasanya mereka lakukan dengan teko. Benarkah? Aku tidak tahu. Tolong, jangan lakukan itu padaku. Kumohon. Tidak akan. Aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Teman. Teman. Akhirnya Tanuki dan penjual itu menjadi teman yang sangat baik. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dan bercanda satu sama lain. Aku berharap aku punya lebih banyak uang. Aku akan membawamu berkeliling dunia. Aku punya ide. Apa? Ya, kau memilikiku sebagai teman. Kita adalah partner. Siapkan panggung dan umumkan. Ayo, lihatlah teko yang bisa hidup. Ayo, aku akan melakukan trik agar
Tanuki, tentu saja aku percaya. Hai partner. Dan begitulah yang terjadi. Penjual itu menyiapkan tempat, memanggil orang-orang. Ayo, datanglah lihat teko yang bisa hidup, ayo. Beberapa orang datang dan melihat trik menyenangkan yang dimainkan oleh si Teko. Berita itu segera menyebar dan semakin banyak orang mulai berkeliling untuk pertunjukan. Penjual itu menjadi terkenal di seluruh negeri dan beberapa bulan kemudian keduanya tampil di hadapan sang raja. Tahun-tahun berlalu dan penjual yang dulunya miskin sekarang telah menjadi orang kaya. Hai teman, terima kasih. Ini adalah kehidupan yang baik sebagai Tanuki. Sekarang kita menghasilkan lebih dari cukup. Kita tidak perlu bekerja lagi. Mengapa kita tidak bepergian bersama di seluruh dunia? Bagaimana menurut? Tidak, teman. Kau dapat membawaku jika kau mau. Tapi aku tidak bisa ikut. Aku tidak mengerti. Kita apakah kita harus terus meratapi apa yang hilang? Atau seperti Teko dan penjual itu membuat hidup kita lebih bermakna dengan menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu dan melayani dunia. Baiklah anak-anak, kalian bisa berdiskusi, ya. Kalian ceritakan kembali apa yang sudah ditanyakan tadi. Silakan bisa dimulai. Anak-anak, waktu diskusi telah selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan ringkasan cerita Teko Ajaib. Pada suatu hari, seorang kaya raya ingin membeli toko karena teko yang dia punya sudah tua. Setelah dia tiba pada toko teko tersebut, pria kaya raya itu melihat teko yang sangat cantik. Walaupun teko itu sudah agak tua, dia tertarik untuk membeli teko tersebut. Setelah dia membeli teko tersebut, pria itu menyuruh pembantunya untuk mencuci teko tersebut. Namun, pembantu tersebut terkejut melihat teko tersebut berbicara. Karena orang kaya tersebut takut dengan teko tersebut, teko itu dibuang ke penjual barang bekas. Penjual barang bekas itu sangat senang dan membawanya pulang. Lalu, penjual barang bekas itu terkejut melihat teko itu bisa berbicara. Lalu, teko dan penjual barang itu menjadi teman dan selalu bersama. Penjual barang itu bercerita kepada teko tersebut karena dia ingin menjadi orang yang kaya raya, dan teko itu ingin membantu orang penjual barang itu untuk menjadi orang kaya. Setelah penjual barang itu kaya, teko tersebut berpesan kepada penjual barang tersebut karena dia akan segera pergi meninggalkan. Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membuka sesi pertanyaan buat teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Apa keajaiban dalam cerita tokoh ajaib tersebut? Seorang musang menjadi teko yang bisa hidup yang bernama Tanuki. Pertanyaan lain. Ulangi, tadi dulu. Apa aja hasil? Apa teman-teman? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kamu dulu. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya, apakah nilai yang dapat dipelajari dari cerita Teko Ajaib tersebut? Ada yang tidak benar. Ulangi. Ini ada banget ya. Bisa bermanfaat bagi orang lain, membuat hidup orang lain menjadi lebih bermanfaat. Makna. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah tersebut dengan bahasa bebas sendiri. Ke Itu anak-anak tadi kita hari ini mempelajari mengenai teks cerita fantasi, yaitu berkaitan dengan menceritakan kembali cerita fantasi dengan bahasa kita sendiri. Bebas, tetapi lugas dan baik. Itu ya. Tidak ditanyakan lagi, semua sudah paham ya mengenai menceritakan kembali soal evaluasi. Ya, nanti akan belajar dengan di grup WhatsApp, Google Form-nya dikerjakan ya, paham? Baiklah, untuk pertemuan mendatang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun teks cerita fantasi, ya, masih teks cerita fantasi. Jadi di rumah kalian persiapkan